Dan pemirsa, kini kita kembali ke situasi terkini di Pengadilan Negeri Bandung. Kami akan kembali terhubung dengan Faisal Rinaldi. Assalamualaikum, selamat pagi Faisal. Ya, bagaimana situasi terkini sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan? Ya, selamat pagi Gede dan juga pemirsa. Kurang lebih masih sama seperti tadi suasananya di Pengadilan Negeri Bandung, di mana pihak dari Peggy Setiawan atau tim kuasa hukum ke-22 pengacara dari Peggy Setiawan belum seluruhnya hadir ke Pengadilan Negeri Bandung. Untuk saat ini pantauan kami tadi, selain Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi yang sudah datang ke Pengadilan Negeri Bandung, kami melihat di sini ada Insang Nasruddin yang juga merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Nanti kami akan mencoba berbincang sedikit untuk membahas bagaimana terkait agenda pembuktian hari ini dan juga mengulas sedikit terkait agenda pembuktian yang sudah dihadirkan atau sudah diagendakan pada Rabu kemarin. Dan untuk saat ini Gede dan juga pemirsa, untuk pihak dari Polda Jawa Barat selaku termohon dalam pra-peradilan ini, juga pantauan kami di Pengadilan Negeri Bandung belum hadir ke dalam atau ke lingkungan Pengadilan Negeri Bandung pada pagi ini. Kemudian untuk keluarga dari Peggy Setiawan, yakni ibu, ayah, serta adik-adiknya di sini juga kami belum melihat kedatangannya di Pengadilan Negeri Bandung. Nampaknya memang jika kita lihat pada agenda-agenda sebelumnya atau pada kemarin, memang ibu dari Peggy Setiawan ini selalu hadir ke persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan, di mana ibu dari Peggy Setiawan, Ibu Kartini, bersama dengan adik-adiknya memang turut hadir untuk mengawal persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan ini hingga tuntas. Dan memang kedatangannya selalu ditemani dengan kuasa hukumnya, yakni Tony RM, untuk mengawal jalannya persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan sampai dengan putusan, yakni akan diputuskan pada 8 Juli nanti atau pada Senin pekan depan. Gede dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa untuk hari ini sendiri kami ulas kembali bahwa agendanya adalah agenda pembuktian dari pihak termohon atau dalam hal ini Polda Jawa Barat, di mana untuk hari ini sendiri sudah memasuki hari keempat pra-peradilan Peggy Setiawan setelah sebelumnya sejumlah agenda sudah dilaksanakan, seperti misalnya pada hari pertama kami ulas kembali sedikit. Hari pertama atau pada Senin 1 Juli 2024 kemarin merupakan agenda pembacaan daripada surat permohonan dari kubu pemohon atau dari Peggy Setiawan. Kemudian dilanjutkan pada Selasa 2 Juli 2024 merupakan agenda pembacaan jawaban dari pihak Polda Jawa Barat. Kemudian ada agenda replik dan juga ada agenda duplik, di mana pada Selasa atau 2 Juli kemarin, di mana dalam sehari itu ada 3 agenda yang dilangsungkan. Yang tadi kami sampaikan adalah pembacaan jawaban, kemudian ada pembacaan replik dan juga ada pembacaan duplik. Nah, sampai dengan kedua hari tersebut kami ulas sedikit bahwa kedua belah pihak ini masih terus meyakini dengan argumen yang masing-masing, di mana dalam jawaban yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat atas surat permohonan atau gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, memang pihak Polda Jawa Barat menegaskan menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari pihak Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka ini. Gede dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa kurang lebih sebentar lagi Gede ini memasuki putusan apakah Peggy Setiawan ini atau kasus perkara Peggy Setiawan ini akan dilanjutkan ke sidang perkara atau Peggy Setiawan ini akan dibebaskan dari statusnya sebagai tersangka. Nanti pada Senin 8 Juli 2024 Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan memutuskan hal tersebut berdasarkan agenda sejumlah agenda pra-peradilan yang sudah dilaksanakan hingga saat ini. Dan besok Gede, informasinya yang kami dapatkan pada Jumat 5 Juli 2024, besok akan dibacakan kesimpulan dari sejumlah agenda-agenda yang sudah dilaksanakan. Yang tadi kami sebutkan adalah pembacaan surat permohonan, kemudian juga jawaban, replik, duplik, dan sejumlah agenda pembuktian dari pihak pemohon ataupun termohon besok akan disimpulkan pada Jumat 5 Juli 2024. Gede dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula hari ini merupakan hari terakhir di mana agenda pembuktiannya, yakni yang diberi kesempatan adalah pihak dari termohon atau dalam hal ini Polda Jawa Barat yang akan membuktikan apakah Peggy Setiawan ini bersalah atau merupakan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Gede dan juga pemirsa, memang informasinya nanti yang akan dihadirkan adalah ahli pidana yang akan dihadirkan oleh pihak Polda Jawa Barat, di mana nanti
kurang lebih yang akan ditekankan dalam pertanyaannya oleh Polda Jawa Barat merupakan prosedur penetapan tersangka dan juga penangkapan Peggy Setiawan ini yang menurut pihak dari Polda Jawa Barat mereka sudah benar menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka, dan juga pihak Polda Jawa Barat meyakini sejumlah alat bukti yang dimilikinya sudah kuat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sedikit informasi saja Gede bahwa pihak dari Polda Jawa Barat memang meyakini sudah memiliki sejumlah alat bukti. Di antaranya yang pertama adalah keterangan daripada saksi, kemudian keterangan daripada ahli, dan juga ada dokumen-dokumen pribadi milik Peggy Setiawan yang sudah disita. Di antaranya ada tadi yang kami sebutkan ijazah, kemudian KTP, kemudian STNK dan lain sebagainya. Nah, untuk keterangan saksi memang pihak dari Polda Jawa Barat memang sudah mengantongi sejumlah keterangan saksi yang memberikan keterangan bahwa melihat Peggy Setiawan pada saat kejadian memang berada di Cirebon atau melakukan pembunuhan dan juga melakukan pemerkosaan kepada korban Vina pada 2016 lalu. Dan untuk saksi yang tadi kami sebutkan, maksud kami untuk alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat ada tadi yang kami sebutkan. Yang kedua adalah keterangan daripada ahli, di mana ini memang sempat disebutkan dalam jawaban yang sudah digelar pada Selasa kemarin. Nah, Gede, ini adalah kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yakni Insang Nasruddin. Kami akan mencoba berbincang sedikit dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yakni Insang Nasruddin. Bang Insang, Bang. Ya, bentar. Bang Insang, izin sebentar dari Anis, Bang. Kita ulas sedikit soal hari ini sidang pembuktian dari pihak Polda. Ini tidak ada saksi fakta. Gimana menurut pihak Peggy? Ya, tentunya dengan ketiadaan saksi fakta ini menunjukkan semakin besar pra-peradilan kami dikabulkan. Karena esensi daripada permohonan gugatan pra-peradilan kami itu adalah membuktikan bahwa Peggy Peron bukan Peggy Setiawan. Kalau yang selama ini kemudian dibangun itu kan seolah-olah bahwa dikaitkan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Padahal secara substansinya cuma ini saja. Kita tidak membuktikan apakah seumpama bukti surat yang diajukan oleh pihak kepolisian, katakanlah putusan pengadilan, visum korban, gerasi para permohon narapidana itu. Kalau kita maknai, ini tidak ada kaitan sama Peggy Setiawan. Seharusnya yang mereka lakukan adalah memberikan dulu bukti bahwa Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, kemudian mengaitkan terhadap bukti-bukti putusan pengadilan. Ini sinkron. Ini kan tidak sinkron. Bukti orang lain digunakan kepada orang lain. Harusnya dia jelaskan dulu bahwa orang lain ini adalah orang yang sama. Itu dulu. Karena permohonan pra-peradilan kita ini mengukur bahwa Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Kepolisian mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Buktinya mana? Tidak ada sampai hari ini persidangan, baik dijawab-menjawab, tidak ada bukti itu. Bagaimana kita mau melihat? Makanya kami yakin permohonan kami bisa dikabulkan. Oke, Bang. Kemarin ada sejumlah saksi yang dihadirkan. Apakah menguntungkan untuk pihak Peggy? Soalnya kemarin pihak Polda mengatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut justru menguntungkan pihak Polda. Ini bagaimana? Silakan saja. Yang pasti saya katakan saksi fakta jelas mengatakan Peggy Setiawan itu berada di Kota Bandung. Silakan saja menguntungkan. Versi mereka. Versi kami. Biar hakim dengan keyakinannya mengukur ini semua, kemudian memutus. Terakhir, Senin nanti adalah putusan. Hingga saat ini sudah seberapa yakin bahwa Peggy Setiawan ini akan bebas? Kalau kami tidak mau mempresentasikan ya, tapi kami hakul yakin Peggy Setiawan diterima pra-peradilannya. Oke, mungkin Pak Marwan ada yang ingin ditambahkan Pak terkait agenda hari ini Pak. Dari Polda ini tidak ada saksi fakta yang dihadirkan, bagaimana Pak? Ya, memang nggak ada. Sebenarnya kami sangat mengharapkan ada saksi fakta yang hadir hari ini. Tapi mereka hanya menghadirkan saksi ahli. Kami kecewa sebenarnya, sangat kecewa. Kami ingin menghadirkan, meminta kepada Polda, mereka meminta agar saksi yang mengatakan Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan. Dan kami meminta juga agar Ibtu Rudiana dihadirkan. Tapi kenyataannya tidak.